Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalau ada satu hal yang bikin dokter di Indonesia pengen ketawa sambil nangis, itu adalah pasiennya sendiri. Bukan karena penyakitnya tuh susah didiagnosis ya, tapi karena kebiasaan harian kita yang, ya gitu deh. Hari ini kita bedah 10 kebiasaan paling absurd orang Indonesia di mata dokter, lengkap sama data resmi yang mungkin bikin kamu nyesel udah order es teh tadi siang ya. Pasti nonton sampai habis ya, karena di nomor 1 itu dilakuin hampir semua orang. Termasuk mungkin kalian nih 5 menit yang lalu. Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Beli antibiotik tanpa resep dokter. Bayangin kamu ke apotek terus bilang begini, "Mbak, amoxicillin 1 strip dong." Langsung dikasih tuh. Familiar situasi begini? Nah, kebiasaan ini menempati posisi 10 ya teman-teman. Data BPOM pada tahun 2021 sampai 2024 nyatet sekitar 80% warga Indonesia pakai antibiotik tanpa resep dokter. Studi lain menemukan 86,1% rumah tangga di Indonesia menyimpan antibiotik di laci dapur, kayak nyimpan kerupuk deh pokoknya. Ada terus untuk jaga-jaga. Masalahnya, antibiotik itu bukan obat segala penyakit ya. Flu, batuk biasa, demam karena virus, ya itu sih antibiotik nggak akan ngaruh sama sekali. Tapi ujungnya, kita tetap minum dengan dalih biar cepat sembuh kan? Nah, akibatnya resistensi antimikroba bakteri di tubuh kamu jadi kebal dan suatu hari nih, waktu beneran sakit parah, antibiotik paling kuat pun nggak mempan lagi dong. WHO bahkan prediksi 10 juta orang bisa mati gara-gara hal ini di tahun 2050 loh. Di Indonesia sendiri hampir 300.000 orang udah resisten antibiotik turunan penisilin. Jadi next time sebelum kamu nyamain beli antibiotik seperti pesen kopi, inget ya, kamu lagi nyiapin bakteri untuk balas dendam ke diri sendiri. Minuman manis berlebihan setiap hari. Minum es teh manis pas makan siang, minum kopi susu gula aren sore-sore, sebelum pulang minum boba. Pernah ngitung nggak sih seberapa banyak gula yang masuk ke badan kalian tuh dalam sehari? Kemenkes aja faktanya nih, nganjurin batas konsumsi gula itu maksimal 50 gram per hari alias cuma 4 sendok makan. Tapi data Susenas BPS yang diolah Kompas menemukan 47,9 juta orang Indonesia atau 1 dari 6 orang di negara kita ini kadar konsumsi gulanya tuh udah lewat batas dong. Lebih parah lagi, 61% penduduk Indonesia minum minuman manis lebih dari sekali dalam sehari. Bayangin deh, 1 botol minuman kemasan biasa aja tuh nyumbang 30-50 gram gula. Itu udah jatah seharian kalian loh. Belum ditambah gula di nasi, kue, dan juga cemilan. Hasilnya apa? Diabetes mellitus menjadi penyebab kematian nomor 3 di Indonesia. Yang sedihnya nih, banyak orang baru sadar waktu dokter bilang kalau gula darahnya udah nyentuh 400. Telat banget kan? Namun, maksud aku di sini bukan berarti haram minum manis ya, tapi please, jangan jadiin pengganti air putih teman-teman. Tubuh kalian tuh bukan kontainer sirup ya. Kerokan sampai memar. Masuk angin nih, kerokin dong. Klasik banget kan dengar begitu? Punggung merah-merah seperti peta provinsi, baru deh abis itu ngaku lega. Nah, tahu nggak sih warna merah itu sebenarnya tanda pembuluh darah kapiler di bawah kulit kalian tuh lagi pecah loh. Yes, kamu tuh lagi memecahin pembuluh darah kecil-kecil sendiri. Memang ada riset Profesor Didik Tamtomo dari UNS yang bilang kalau kerokan secara teknik bener itu aman dan justru meningkatkan endorfin ya teman-teman. Tapi catatannya kalau dilakukan dengan benar. Masalahnya di Indonesia nih, kerokan suka dilakuin sampai ekstrim dong. Pakai koin, pakai balsem panas, dan geraknya tuh bolak-balik kayak ngamplas kayu. Resikonya iritasi kulit, infeksi karena pori-pori itu kebuka, dan yang paling bahaya, kerokan di area leher itu bisa bikin pembuluh darah di sana melebar ekstrim dan memicu masalah serius nantinya loh. Plus, masuk angin itu sendiri sebenarnya nggak ada ya di kamus medis. Yang kalian rasakan itu biasanya cuma kelelahan, dehidrasi, atau gejala flu yang gejalanya tuh nyamar kok. Kerokan boleh, tapi inget ya, jangan kayak lagi ngamplas kayu guys. Punggung kamu tuh juga bukan papan cucian loh, oke? Minum jamu atau herbal bersamaan obat dokter. Pagi minum obat dari dokter, sorenya minum jamu kunyit asem biar makin cepet sembuh. Logika orang Indonesia kadang emang next level ya. Masalahnya, banyak senyawa di jamu dan herbal yang bisa berinteraksi sama obat dokter. Kunyit, jahe, dan bawang putih itu bisa meningkatkan efek mengencer darah loh. Jadi kalau kamu minum obat hipertensi ataupun pengencer darah, terus ditambah dengan jamu, ya risiko pendarahan bisa naik diam-diam. Ya, bukan berarti jamu itu jelek ya maksud aku. Jamu tradisional itu banyak kok manfaatnya. Tapi kalau lagi pengobatan medis, mending kasih jeda minimal 2 jam antara obat dan juga jamu ya. Dan yang paling aman, tanya dokter dulu. Bukan tanya tetangga sebelah, apalagi AI ya guys. Pakai minyak goreng berkali-kali.
Pagi-pagi goreng tempe, sore-sore goreng ayam pakai minyak yang sama, besoknya goreng telur lagi. Ujung-ujungnya sampai minyaknya tuh warnanya hitam seperti kopi tubruk. Sayang dibuang kan pasti alasannya? Nah, faktanya setiap kali minyak dipanasin ulang, struktur kimianya tuh berubah ya guys. Muncullah senyawa namanya akrolein, aldehida, dan juga radikal bebas. Senyawa-senyawa ini terkait sama peningkatan kolesterol jahat atau LDL, tekanan darah, dan juga resiko penyakit jantung. Beberapa penelitian juga hubung-hubungin minyak jelantah itu sama peningkatan resiko kanker jangka panjang loh. Jadi saran aku simpel aja ya, pakai minyak maksimal 2 kali aja ya teman-teman. Kalau warnanya tuh udah coklat tua, berbui, atau baunya tuh tengik, mending langsung buang deh. Atau lebih bagus setor ke bank sampah jelantah aja ya guys. Lumayan kan dapat uang dan juga jantung kamu ujungnya selamat. Langsung tidur setelah sahur atau makan besar. Habis sahur jam 4 pagi, langsung deh tuh ngaso di kasur. Atau habis makan siang besar, rebahan dulu deh yang ujung-ujungnya tidur 2 jam. Padahal waktu kamu tidur dengan perut penuh, gravitasi tuh udah nggak membantu makanan turun ke usus loh. Dan akibatnya asam lambung dari perut bisa naik balik ke kerongkongan. Inilah yang disebut GERD atau reflux asam. Gejalanya tuh dada jadi panas, pahit di mulut, sampai nyesek waktu bangun. Kalau hal begini jadi kebiasaan, percaya deh guys, dinding kerongkongan tuh bisa luka dan jangka panjangnya akan ada resiko kanker kerongkongan loh. Nah, Indonesia masuk negara dengan kasus GERD cukup tinggi di Asia Tenggara. Iya, itu bisa jadi karena kebiasaan tidur setelah makan ini nih ya, yang salah satu biang keroknya. Idealnya, kasih jeda minimal 2 jam antara makan besar dan juga tidur ya. Kasian deh beneran, kerongkongan kalian tuh nggak bisa ngajuin cuti soalnya teman-teman. Skip sarapan, langsung ngopi. Bangun pagi, perut kosong, langsung serbu deh tuh kopi hitam ataupun americano. Anak jaksel banget kan? Tapi dokter manapun, aku jamin bakal geleng-geleng deh. Saat kalian bangun tidur nih, asam lambung tuh sebenarnya lagi tinggi-tingginya karena 6-8 jam kalian tuh puasa sembari tidur. Kalau kamu langsung tuang kafein dengan keasaman tinggi tanpa makanan dulu, ya itu kayak nyiram tembok yang udah retak pakai air keras. Lapisan lambungnya tuh bakal kena double impact. Hasilnya apa? Mual, perih ulu hati, kembung, dan jangka panjangnya gastritis atau mah akut loh. Jadi solusinya tuh gampang ya, makan sesuatu dulu. Misalnya nih kayak pisang, roti gandum, ataupun telur, baru deh ngopi. Kopinya nggak akan kemana kok. Tapi lambung kalian itu bisa ke ICU kalau diteror tiap pagi loh, paham ya? Merokok dekat anak kecil. Ini nih yang paling bikin dokter, terutama dokter anak, naik darah ya teman-teman. Bapak-bapak yang ngerokok di teras sambil gendong bayi dong. Atau ngerokok di mobil ber-AC dan kacanya tuh tertutup, tapi anak duduk di belakang sembari nahan nafas. Padahal nih, data dari Kemenkes aja, 91,8% perokok di Indonesia merokok di dalam rumah, dan 60% perokok pasif justru terpapar di rumah tangga sendiri, bukan di tempat umum. WHO juga mencatat sekitar 165.000 anak di dunia meninggal setiap tahun karena penyakit paru yang mana gara-gara asap rokok orang dewasa. Yang lebih ngeri ada istilah third hand smoke. Partikel asap rokok itu bisa nempel di baju, nempel di sofa, tirai, atau bahkan dinding rumah. Nah, anak yang main di lantai, megang sofa, terus jilat-jilat tangan, ya mereka tetap menyerap residu rokok meskipun nih kalian tuh udah selesai ngerokok berjam-jam sebelumnya loh. Jadi pesan aku nih, mau ngerokok sih itu hak kamu ya. Tapi tolong jauh-jauhlah dari anak kecil, mereka belum bisa nolak sih soalnya. Tidak pakai sunscreen. Kalian tahu kan, Indonesia tuh ada di garis khatulistiwa, UV index yang hari itu rutin nyentuh angka 10-11+, dimana itu tuh kategori ekstrim menurut WHO. Tapi kalau kamu tanya 10 cowok di Jakarta, ya paling cuma 1-2 yang rutin ya pakai sunscreen. Padahal sinar UVA dan juga UVB nggak peduli sama gender loh. Mereka tuh ngerusak kolagen, bikin penuaan dini, flek hitam, sampai kanker kulit segala. Sunscreen SPF 30 udah cukup kok untuk aktivitas harian. Cowok pun juga aman kok ya pakai sunscreen. Tenang aja, nggak akan ngubah orientasi kulit kamu jadi lebih feminim kok. Dan percaya deh, investasi 50.000 sebulan untuk sunscreen jauh lebih murah daripada biopsi kulit di rumah sakit nantinya. Minum es habis olahraga berat. Inilah juara absolut kita pada hari ini, atau kebiasaan yang bikin dokter pengen pensiun dini. Habis lari 5K, badan basah kuyup, langsung minum es teh jumbo. Atau pas siang panas 35 derajat, badan tuh masih panas dari motor, langsung deh tuh ya serbu es kelapa yang dingin yang gak ketulungan. Rasanya kayak di surga kan? Tapi faktanya tubuh kalian tuh lagi panik loh.
saat tubuh kepanasan ataupun habis olahraga berat, pembuluh darah tuh sebenarnya lagi melebar maksimal untuk membuang panas. Tiba-tiba dimasukin air es begini, pembuluh darahnya menyempit mendadak lah. Nah, pada orang yang punya gangguan jantung tersembunyi atau hipertensi yang belum terdiagnosis, perubahan suhu drastis ini bisa memicu aritmia, vertigo, sampai pingsan loh. Sudah ada kok beberapa kasus kematian olahragawan amatir di Indonesia yang diduga terkait pola ini, guys. Selain itu, air dingin tuh sebenarnya bikin pembuluh darah di lambung mengkerut, sehingga penyerapan cairan akan justru jadi lebih lambat. Ya, paling solusinya gampang ya. Habis olahraga ataupun kepanasan, minum air bersuhu ruangan dulu aja ya teman-teman. Tunggulah 10-15 menit dulu, baru deh kalian bisa nikmatin es kesayangan kamu. Tubuh kalian itu bukan termos soalnya. Dia tuh nggak bisa nahan suhu ekstrim yang berubah dalam hitungan detik. Oke guys? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.